Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktri Indrawati dengan NIM 228619065. Saya di sini dengan dua rekan saya akan mempresentasikan mengenai chapter report yang telah kami kerjakan dari buku Power, Politics and Society: An Introduction to Political Sociology yang ditulis oleh Dobratz, Waldner, dan Buzer. Nah, kami akan membahas mengenai bab 6 mengenai partisipasi politik. Oke, kita mulai. Partisipasi politik. Nah, pada bab ini dibuka dengan diskusi tentang kewarganegaraan sebagai semacam peran sosial dalam sistem politik. Kami menemukan ada banyak tindakan yang terkait dengan kewarganegaraan serta tindakan yang terkait dengan pengecualian dari hak istimewa atau harapan yang terkait dengan kewarganegaraan. Banyak dari perilaku peran ini telah diatur menjadi tipologi partisipasi politik yang cukup berguna. Bab ini kemudian membahas jenis partisipasi politik secara mendetail. Nah, diikuti dengan diskusi tentang debat kontemporer seputar apa yang oleh beberapa orang disebut sebagai penurunan keterlibatan sipil di Amerika Serikat, dan peran apa yang oleh sosiolog disebut sebagai modal sosial. Bab ini berakhir dengan melihat dua studi terbaru yang menyimpulkan bahwa partisipasi politik berubah sebagai akibat dari ketentuan sosial yang luas. Oke, kita mulai mengenai materi partisipasi politik sebagai kekuatan. Partisipasi politik penting untuk bidang sosial politik karena membahas karakteristik fundamental politik negara dan organisasi kekuasaan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, studi partisipasi politik ini dimulai dengan studi tentang kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah pengakuan keanggotaan dalam komunitas. Jadi, dengan keanggotaan dalam kelompok sosial keluarga dan masyarakat sipil yang lebih besar, diidentifikasi peran dan norma tertentu untuk perilaku. Nah, di dalam studi kewarganegaraan ini ada beberapa ilmuwan yang melakukan studi tentang kewarganegaraan. Yang pertama ada Marshall. Marshall ini melakukan studi pertamanya dengan analisis sejarah yang dikembangkannya dengan memperlakukan kewarganegaraan sebagai berbasis hak dan diciptakan melalui aturan dan prosedur yang dikembangkan secara resmi oleh negara. Marshall melihat hal bergerak melalui sejumlah tahapan sejenak revolusi besar di tahun 1700-an. Lalu ada ilmuwan Adam Smith. Ia berpendapat kekuatan yang terbuka dalam masyarakat dapat diperiksa dengan kehadiran sistem politik di samping sistem perdagangan. Lalu pemerintah liberal yang selaras dengan pandangan dan keterlibatan orang-orang yang biasanya dianggap di luar proses pemerintahan akan menciptakan keseimbangan antara lembaga demokrasi dan kapitalis. Tetapi di studi pertengahan abad Marshall tentang hubungan ini menawarkan kesimpulan yang berbeda. Marshall berpendapat bahwa kapitalisme dan demokrasi tidak cocok karena dua alasan. Pertama, kapitalisme membutuhkan seperangkat praktik yang kita kaitkan dengan persaingan dan didefinisikan terutama dalam istilah ekonomi. Sedangkan demokrasi mengasumsikan distribusi yang setara dari kekuasaan di antara anggota komunitas atau masyarakat. Ini menciptakan ketegangan yang melekat dalam masyarakat yang berupaya untuk memperluas kewarganegaraan dan mempertahankan kekayaan perdagangan. Nah, menurut Marshall ini, hak-hak yang terkait dengan kewarganegaraan modern hanya dapat dipahami dalam konteks yang kita kenal sebagai negara kesejahteraan modern. Dia menyimpulkan bahwa tindakan sosial yang diciptakan oleh ranah sipil bersama dengan negara kesejahteraan berkisar pada tiga sumbu ketegangan, di mana konflik sosial harus diimbangi atau diubah untuk menciptakan semacam tatanan sosial. Sumbu kewarganegaraan ini dikenal sebagai sumbu sipil, politik, dan sosial. Nah, dalam poros sipil, hak akan dikembangkan untuk menjamin kebebasan individu yang diperlakukan atau fundamental seperti yang pertama kali muncul pada abad ke-18. Kewarganegaraan sipil mengambil bentuk undang-undang di mana masyarakat akan meletakkan prinsip-prinsip atas kewarganegaraan yang dapat diterima ke dalam bentuk konstitusional. Nah, kewarganegaraan politik, yang kedua ini kita masuk ke sumbu politik. Kewarganegaraan politik difokuskan pada perluasan partisipasi dan pembagian kekuasaan politik dengan massa. Di sini hubungan diciptakan antara warga negara dan parlemen dengan ketegangan yang diciptakan dalam arah aturan atau alokasi sumber daya yang selalu dikontrol oleh pemungutan suara tersebut. Dan terakhir, sumbu sosial. Kewarganegaraan sosial menurut Marshall adalah tentang mendefinisikan standar kehidupan dan warisan sosial dari komunitas atau masyarakat. Hubungan sosial berbasis luas dibangun antara individu dan layanan yang ditawarkan oleh negara. Oke, kita next. Lalu ada ilmuwan karya Brian Turner. Ia meluaskan kembali teori dari Marshall. Teori kewarganegaraan Marshall yang ia perluas. Nah, Turner ini menyarankan bahwa kewarganegaraan modern secara khusus dianggap sebagai seperangkat praktik yuridis, politik, ekonomi, dan budaya yang mendefinisikan seseorang sebagai anggota masyarakat yang kompeten
dan yang memiliki konsekuensi terhadap aliran sumber daya kepada orang atau kelompok sosial. Sosiologi politik warganegaraan dalam hal ini menekankan sejumlah kemajuan dari teori Marshall. Yang pertama, Turner menyoroti praktik sosial yang terkait dengan keanggotaan kelompok sosial. Nah, secara historis, salah satu praktik penting kewarganegaraan ini adalah berpartisipasi dalam mengambil keputusan komunitas. Ini juga merupakan prinsip penting dari sistem pemerintahan demokratis. Di bawah bentuk-bentuk pemerintahan otoriter, praktik kewarganegaraan dibahas pada ketetapan perintah mereka yang berkuasa. Lalu, yang kedua, Turner menyarankan bahwa praktik sosial berkembang di sejumlah arena sosial, termasuk yang terkait dengan hukum masyarakat dan organisasi dan aturan politik dan ekonomi, serta lingkungan normatif dan budaya kehidupan sosial. Nah, oleh karena itu, untuk mengkonseptualisasikan kewarganegaraan secara utuh, kita harus mencari praktik-praktik sosial selain politik. Kewarganegaraan dapat dilakukan dalam sejumlah konteks sosial. Dan yang ketiga, Turner menyoroti bagaimana praktik sosial mempengaruhi distribusi kekuasaan di masyarakat. Nah, dalam pandangannya ini, kekuasaan dipahami dalam model alokasi sumber daya yang lebih tradisional dan kelangkaan sumber daya di masyarakat. Meskipun demikian, pemeranan peran sosial warga dapat mengubah aliran sumber daya dalam kelompok sosial. Itu terkait dengan materi partisipasi politik sebagai kekuatan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kerangka teori. Kerangka teori. Setiap kerangka dalam sosiologi politik mendekati studi tentang partisipasi politik dengan asumsi dan perspektif yang berbeda. Pada buku ini ada berbagai arahan selama 100 tahun terakhir yang menawarkan sosiologi politik rinci tentang partisipasi politik dalam berbagai bentuk. Bentuk yang pertama ada pluralis. Nah, kerangka pluralis ini sangat menekankan pada partisipasi politik, karena partisipasi massa dan persaingan di antara kelompok kepentingan adalah inti dari masyarakat demokratis. Nah, partisipasi politik ini adalah salah satu cara untuk memahami bagaimana masyarakat menghadapi tekanan modernisasi. Partisipasi juga merupakan cara untuk mewujudkan konsensus dan integrasi. Pemilu diambil sebagai penengah terakhir dari keputusan politik dan konflik atas nilai kekuasaan mayoritas. Tidak pernah ditantang sampai ke titik di mana masyarakat runtuh. Nah, di tingkat organisasi sosial lain, partai politik menyusun partisipasi dalam pemerintah dengan mengorganisir warga ke dalam kegiatan partai dan pemungutan suara partai. Partai kadang-kadang mencoba untuk menarik gerakan sosial ke dalam pekerjaan politik mereka, seperti yang dilakukan Demokrat partai yang ada di Amerika Serikat, dengan gerakan hak sipil. Nah, di Amerika Serikat ini, partisipasi dalam pekerjaan partai politik adalah mekanisme untuk mempengaruhi kebijakan. Kerja kelompok kepentingan dan lobby itu adalah contoh dari jenis upaya yang digunakan organisasi formal untuk menciptakan saluran partisipasi lainnya. Kelompok kepentingan biasanya mengaktifkan warga negara atas masalah kebijakan tunggal. Nah, salah satu pernyataan liberalisme oleh salah satu ilmuwan bernama Theodore Lowy, dia berpendapat bahwa liberalisme ini adalah produk kapitalisme, tapi sepanjang sejarah, hal ini telah berkembang menjadi bentuk warganegaraan baru. Kapitalisme tradisional ialah benih dari gagasan sipil Amerika tentang partisipasi politik. Nah, ia mengumpamakan seperti ini. Amerika Serikat adalah anak dari revolusi industri, sedangkan ayah baptisnya adalah kapitalisme, Tuhan penjaganya, atau dikenal sebagai tangan tak terlihat. Nah, perumpamaan ini menciptakan budaya politik atau filosofi liberal bahwa kehidupan sipil di Amerika adalah fungsi dari keyakinan dalam individualisme, rasionalisme, dan nasionalisme. Dengan demikian, liberalisme di Amerika awal menekankan prinsip dasar kapitalisme. Nah, Lowy berpendapat lagi pada abad ke-20 ada 4 faktor mengubah orientasi ideologis publik terhadap kapitalisme. Yang pertama, ada peningkatan pembagian kerja dengan multiplikasi peran. Yang kedua, spesialisasi dalam unit produksi dan sistem distribusi. Yang ketiga, perbanyakan unit kontrol sosial. Dan yang keempat, diferensiasi spesial, urbanisasi, dan pergeseran populasi. Nah, pada akhir abad ke-19 dan setelah revolusi industri, reformasi progresif, dan populasi lebih menekankan pada perlindungan kepentingan negara. Penekanan bergeser dari filosofi kapitalis tentang pengaturan diri dan tangan tak terlihat, dan bergeser ke negara yang mendefinisikan warganegaraan dengan cara yang akan mendorong kontrol sosial. Lalu, pemahaman
pluralis ini tentang partisipasi politik berpijak pada pandangan bahwa negara adalah sistem pembuat kebijakan yang dapat dipengaruhi oleh mereka yang memilih, mengatur, atau mempengaruhi orang lain untuk bertindak atau mengungkapkan pendapat. Kerangka kerja tersebut memperlakukan partisipasi sebagai prasyarat untuk membuat sistem yang kita sebut sebagai negara beroperasi secara efektif. Keseimbangan kekuasaan diciptakan melalui partisipasi massa. Nah, artinya, ketika warga negara yang telah diberikan kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan dan pemerintahan sendiri dan benar-benar berpartisipasi sesuai kebutuhan, hasil kebijakan menciptakan konsensus dalam hasil pemerintahan. Dengan demikian, keseimbangan dan tatanan sosial dipertahankan. Asumsi gagasan pluralis ini tentang partisipasi politik ditentang oleh ilmuwan Marger, yang mengamati bahwa prasyarat demokratis untuk partisipasi massa telah berkembang menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Dia menyarankan bahwa asumsi gagal dalam 3 hal. Pertama, tingkat partisipasi sangat bervariasi dari satu negara demokratis ke negara lainnya. Kedua, keberagaman partisipasi politik membuat sulit untuk sekedar mengklaim bahwa partisipasi adalah fungsi dari tuntutan massa yang diterjemahkan ke dalam hasil kebijakan oleh mereka yang memerintah negara. Dan yang ketiga, Marger menunjukkan bahwa ada perkawinan yang tidak mudah antara massa yang memerintah dan partisipasi pemilu. Nah, pengamatan ini umum untuk kritik dari kerangka kerja pluralis yang pengamatan oleh Marger ini. Seperti yang kita akan melihat pada nextnya atau selanjutnya. Berikutnya inti dari pandangan elit tentang bagaimana partisipasi politik harus dipelajari. Ya, kita masuk ke kerangka teori elit atau manajerial. Perspektif elit atau manajerial tentang partisipasi menunjukkan bahwa jalan untuk pengaruh asli atas kebijakan, alokasi sumber daya dalam masyarakat, atau pengaruh atas pengambilan keputusan terbatas pada kelompok kecil. Nah, pada tahun 1945, ilmuwan Joseph Schumpeter mengamati demokrasi bukanlah proses partisipasi dan representasi rakyat, melainkan merupakan metode kelembagaan untuk memilih pemimpin. Ini bukanlah hasil representasi dari keinginan rakyat, tetapi sebuah struktur persaingan elit. Dalam pengertian ini, partisipasi politik melibatkan berbagai upaya para elit untuk mengelola ketegangan politik yang bersumber dari massa. Dengan kata lain, partisipasi masih tidak terlalu berarti mengingat fakta bahwa segelintir orang yang berkuasa menjadi fokus perhatian. Kerangka elit memperlakukan partisipasi sebagai pengelolaan persaingan elektoral antara kelompok elit, misalnya partai politik, atau interaksi antara warga negara dan birokrasi, atau mengkooptasikan kemauan massa ke dalam agenda kelompok elit yang bersaing. Nah, salah satu pendekatan para ahli teori dalam tradisi ini berlawanan dengan model kelompok kepentingan pluralis yang dikemukakan oleh Rowe dan disebutkan di yang tadi sudah saya sebutkan. Bagaimana cara untuk membedakan perspektif ini? Kami menyajikan karya dalam buku ini disajikan karya Rolf Dahrendorf yang berpendapat di tahun 1950-an bahwa partisipasi dalam keputusan politik pada dasarnya adalah pengambilan keputusan di antara kelompok-kelompok kebijakan elit yang bersaing dan bukan warga negara biasa. Ada pembagian yang jelas antara warga negara warga negara biasa yang memiliki hanya hak untuk memilih dan para elit yang berada dalam posisi untuk secara teratur mengontrol peluang hidup orang lain dengan mengeluarkan keputusan yang berwibawa. Warga negara bukanlah kelas tertindas, tetapi mereka adalah kelas yang ditindas, menurut Dahrendorf tahun 1959. Dahrendorf mengemukakan bahwa politik dalam masyarakat dilihat dalam konteks kelompok konflik yang ditimbulkan oleh distribusi kewenangan atau kekuasaan yang berbeda dalam masyarakat dalam apa yang disebut sebagai asosiasi terkoordinasi secara imperatif (ICI). Nah, Dahrendorf berpendapat bahwa organisasi dan kelompok dibangun di sekitar kepentingan yang saling bertentangan, atau apa yang berarti asosiasi yang bersaing untuk sumber daya yang langka dalam masyarakat. Pertarungan antara mereka yang mengontrol dan mereka yang dikendalikan selalu ada. Dalam masyarakat industri, ICI ini berfungsi sebagai legitimasi hubungan otoriter. Namun Dahrendorf berpendapat bahwa struktur dasar dari hubungan-hubungan ini dalam tatanan sosial adalah dikotomi antara mereka yang berkuasa dan yang di bawah dominasi. Ketika kelompok atau organisasi menyatakan kepentingan yang berlawanan dan berusaha untuk mendapatkan status otoriter dalam masyarakat, mereka yang mendominasi akan melawan, sehingga menimbulkan konflik sosial. Begitu konflik muncul, otoritas dalam tatanan sosial didistribusikan kembali. Nah, sertifikasi dalam pandangan ini melibatkan organisasi sosial dan kompetensi untuk mendapatkan kekuasaan. Kerangka kerja ini mempelajari partisipasi dalam politik dengan memeriksa pekerjaan para elit dan bagaimana mereka mengontrol atau menundukkan massa.
Manipulasi elit kampanye atau peran partai politik dalam menyerap konflik sosial adalah topik studi yang khas. Sistem dua partai di Amerika Serikat dilihat oleh para ahli teori elit sebagai contoh pemerintah elit, dengan hasil kebijakan dari Demokrat dan Republik dianggap sebagai sangat mirip. Pasti melindungi kepentingan elit yang diekspresikan melalui kelompok lobi atau kepentingan pengusahaan yang bekerja sama dengan pemimpin partai dan kampanye. Masa memiliki sedikit pilihan dalam sistem dua partai di mana pemenang mengambil semuanya. Lalu, dalam hal ini, elit berpartisipasi dalam proses politik dengan mempengaruhi siapa yang menyalonkan diri, membangun sumber daya untuk kampanye, dan mengakses proses kebijakan. Bagi mereka yang tidak terlibat atau masa yang berpartisipasi dalam siklus pemilihan hanya sebagai pemilih, partisipasi dan pengaruh dikerdilkan oleh aliran sumber daya yang dikoordinasikan oleh kepentingan elit yang bersaing. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kerangka teori kelas. Perspektif kelas menyimpulkan bahwa partisipasi politik diperoleh hanya sejauh ia mempertahankan kepentingan kelas kapitalis. Pendekatan kelas secara konsisten menegaskan bahwa kelas pekerjaan dan kaum miskin sama sekali tidak berpartisipasi dalam jumlah besar dan banyak bentuk pemberian suara dalam masyarakat demokratis. Itu menurut Piven dan Cloward dalam Verba Scholzman dan Bardi. Maaf kalau pengucapannya salah. Kerangka kelas ini berpendapat bahwa kekuasaan yang dipegang oleh kelas atas kepentingan untuk memastikan bahwa aparatur negara melindungi kepentingan mereka yang paling banyak bermodal. Bentuk-bentuk partisipasi dalam masyarakat bertingkat kelas mungkin bersifat simbolis atau mungkin pada kenyataannya menenangkan massa ke tingkat persetujuan untuk pada akhirnya mempertahankan dominasi kelas atas. Begitulah pandangan kelas tentang partisipasi dalam proses politik. Artinya, paling-paling partisipasi kelas pekerja dan kelas menengah memiliki dampak yang sangat kecil pada relokasi kekuasaan, apalagi kebijakan. Hal ini terutama berlaku untuk kebijakan yang terkait dengan perpajakan, bisnis keuangan, perbankan, dan perdagangan. Sosiologi politik terus mempertimbangkan pentingnya kelas sosial terhadap kompleks partisipasi politik. Beberapa orang berpendapat bahwa partisipasi berbasis kelas telah menurunkan dengan naiknya masyarakat demokratis modern sejak revolusi industri. Nah, Seymour Martin Lipset berpendapat bahwa perbedaan kelas dalam struktur partai politik dalam masyarakat demokratis sebenarnya telah menjadi ciri khas dari demokratis perjuangan kelas. Dalam pengertian ini, partisipasi politik sebagai aktivitas partai merupakan salah satu cara di mana partisipasi kelas menjelaskan penyerapan aksi politik buruh ke dalam partai dan serikat yang ada daripada gerakan revolusioner. Dengan kata lain, keresahan pekerja yang tereksploitasi diubah menjadi keyakinan atau perasaan bahwa pekerja memiliki suara dalam proses politik. Nah, sudut pandang kelas terus menunjuk pada pengaruh yang signifikan bahwa perbedaan ekonomi dan pendidikan tidak hanya soal memilih, tetapi juga memprotes, berpartisipasi dalam gerakan sosial dan politik, dan mengikuti politik. Itu dari kerangka teori kelas. Selanjutnya kita akan membahas kerangka teori pilihan rasional. Model pilihan rasional, partisipasi politik, memperlakukan tindakan politik sebagai yang berasal dari kepentingan ekonomi atau tindakan sosial yang mempengaruhi hasil politik yang disepakati atau diinginkan. Dengan kata lain, orang, kelompok atau lembaga menggunakan kekuatan apapun yang mereka bisa untuk mempengaruhi hasil politik demi kepentingan terbaik mereka. Pendekatan pilihan rasional baru-baru ini ada studi politik dikenal sebagai teori permainan yang menunjukkan bahwa individu, kelompok kepentingan, atau bahkan negara bangsa akan membuat pilihan strategis mengingat serangkaian keadaan tertentu. Teori permainan mencoba untuk memprediksi hasil dengan mengetahui kepentingan para aktor dan strategi yang digunakan untuk membuat keputusan. Nah, dalam banyak hal, pendekatan pilihan rasional dalam kajian partisipasi politik, khususnya voting, menjadi pokok dalam penelitian partisipasi. Nah, itu adalah salah satu penjelasan dari kerangka teori pilihan rasional. Dan yang terakhir, ada kerangka teori pasca modernisme atau postmodernisme. Ahli teori pasca modernisme atau postmodern mendekati partisipasi politik dengan cara yang agak unik. Meskipun mungkin merupakan penyederhanaan yang berlebihan, beberapa pendekatan pasca modern atau postmodern terhadap partisipasi politik memperlakukan partisipasi sebagai kebebasan untuk menjelajahi persimpangan antara politik, kehidupan sehari-hari, dan identitas sosial. Selain itu, kerangka kerja ini adalah rumah bagi sosiolog politik yang menyimpulkan bahwa politik setelah era modern adalah tentang mendefinisikan kembali kewarganegaraan melalui konstruksi kategori baru inklusi, eksklusi, identitas, dan asosiasi politik. Solidaritas sosial untuk menciptakan pengelompokan politik baru di sekitar apa yang oleh sebagian orang disebut narasi sosial dirancang untuk menantang konseptualisasi kewarganegaraan yang lebih tradisional termasuk sifat partisipasi politik.
Nah, kita dapat memahami pandangan pasca modern atau postmodern ini tentang partisipasi politik dengan mempertimbangkan asumsi kritis bahwa kehidupan pada awal abad ke-21 sangat dipandu oleh konsumerisme, teknologi, globalisasi, dan ketidakpercayaan pada bentuk-bentuk tradisional partisipasi politik. Salah satu tokoh kunci dalam kerangka ini adalah Zygmunt Bauman, yang menyatakan bahwa masyarakat saat ini terdiri dari individu-individu yang berpindah dari satu konteks sosial ke konteks sosial lainnya dan gagal untuk berkomitmen pada tradisi lama dalam menggunakan politik atau sains untuk memahami dan bertindak di dunia sosial. Dia mengidentifikasi 4 jenis kepribadian pasca modern yang berimigrasi dari satu konteks atau situasi sosial ke yang lain. Ada 4. Yang pertama itu the stroller, seseorang yang mungkin berorientasi pada hal-hal yang dangkal, terutama yang berkaitan mode atau penampilan. Yang kedua ada the vagabond, pengembara yang tidak menemukan identitas sosial tertentu untuk mendarat atau menetap. Yang ketiga ada the tourist, mencapai kehidupan sosial sebagai cara untuk mengalami hal-hal baru atau berbeda. Mungkin bahkan memperlakukan kehidupan sebagai perpindahan dari satu tempat hiburan ke tempat hiburan berikutnya. Yang keempat ada the player, ini tentang permainan sosial. Di dalam bagaimana pemerintah sosial itu sendiri dimainkan. Permainan tidak pernah berkomitmen pada sebuah ide atau tujuan atau hasil, melainkan hanya memakai permainan. Nah, mungkin itu saja dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Hidayat Fauzan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai partisipasi politik dan bentuknya. Langsung saja. Partisipasi dalam proses politik di masyarakat itu dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Seperti yang dimukakan sebelumnya, beberapa bentuk ini merupakan fungsi dari aturan ataupun hukum. Yang diformalkan melalui peran sosial yang melekat pada gagasan kewarganegaraan. Nah, tipologi awal partisipasi politik. Sosiologi politik telah mengembangkan sejumlah tipologi untuk mengidentifikasi dan mengukur berbagai jenis partisipasi politik. Nah, tipologi-tipologi ini berguna dalam menyelenggarakan banyak penelitian tentang partisipasi politik, khususnya dalam proses pemungutan suara. Nah, menurut Lister, Milbert, dan Goel tahun 1977 mendefinisikan partisipasi sebagai tindakan warga negara yang digunakan untuk mempengaruhi atau mendukung pemerintah dan politik. Nah, Milbert dan Goel ini mendefinisikan peran dalam tipologi mereka itu bervariasi dalam hal tindakan, durasi tindakan, dan intensitas tindakan politik. Nah, Milbert dan Goel ini menyarankan agar warga negara dapat dikategorikan dalam 3 mode partisipasi, yaitu yang pertama adalah apatis, yang kedua itu ada penonton, dan yang ketiga itu ada gladiator. Nah, yang selanjutnya ada tipologi yang muncul dari partisipasi politik itu sendiri. Nah, Milbert menyatakan bahwa partisipasi politik lebih kompleks karena individu-individu itu naik hierarki partisipasi dari apatis menjadi penonton, yang seterusnya menjadi gladiator, seperti yang sudah digolongkan oleh Milbert dan Goel ini. Nah, faktor-faktor yang akan mendorong tingkat partisipasi yang lebih tinggi dianggap lebih kompleks. Nah, menurut Zukin dan kawan-kawan pada tahun 2006 menyimpulkan bahwa peran partisipasi warga negara telah berubah secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir sebagai akibat dari perubahan struktural, sosial, dan teknologi, nilai konsumerisme, komunitas, dan generasi. Nah, yang selanjutnya pada tahun 2007, Ruedin melakukan simulasi komputer untuk mengeksplorasi hierarki yang tersirat dalam mode asli Milbert. Nah, dalam perpindahan dari penonton ke gladiator, Ruedin menentukan bahwa tingkat partisipasi yang lebih tinggi tidak mudah dijelaskan dengan mengetahui beberapa faktor yang dihipotesiskan. Nah, sebaliknya, studi ini berpendapat bahwa aktivitas yang lebih besar dalam politik mungkin paling baik dijelaskan oleh berbagai pengaruh. Nah, pada tahun 2008, Lee dan Mars mengklasifikasikan partisipasi sipil sebagai terdiri dari aktivis, politik, warga ahli, pembuat sehari-hari, dan non-partisipan. Nah, yang selanjutnya ada bentuk kelembagaan partisipasi politik. Nah, peran politik institusional ini bagi anggota masyarakat mencerminkan ekspektasi tradisional tentang perilaku yang terkait dengan kewarganegaraan. Nah, cara tradisional dan formal untuk berpartisipasi dalam keputusan mengenai distribusi kekuasaan dalam masyarakat telah dipelajari secara ekstensif dalam sosiologi politik. Nah, pemungutan suara adalah bentuk partisipasi kelembagaan yang dipelajari paling intensif.
Jenis-jenis tindakan politik institusional. Yang pertama ada pembicaraan politik ataupun wacana politik. Balerson, Lazarus-Scout, dan McPhee pada tahun 1954 menyimpulkan bahwa orang membahas politik dengan mereka yang memiliki sudut pandang serupa yang memiliki efek menstabilkan niat memilih. Yang selanjutnya, Inghart pada tahun 1990 menggunakan frekuensi terlibat dalam percakapan politik sebagai ukuran keterampilan politik. Ia menemukan bahwa tingkat diskusi politik berkorelasi positif dengan Protestan dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Dan percakapan politik lebih mungkin terjadi di negara-negara dengan tingkat perkembangan kapitalis yang maju. Huntington pada tahun 1951 mengemukakan bahwa tingkat pembicaraan politik memberikan indikator penting demokratisasi dalam masyarakat. Yang kedua ada partisipasi politik dan internet. Dengan evolusi internet, partisipasi politik telah berubah. Teknologi World Wide Web, blog, Twitter, dan lain sebagainya, seperti kemajuan teknologi apapun di masyarakat, telah membekas pada sifat politik. Nah, karena teknologi berubah dengan cepat, penelitian tentang apa yang bisa disebut dengan e-politik ataupun untuk bentuk komunikasi elektronik dalam sistem jaringan global. Nah, baru sekarang mulai mengejar dan menciptakan gambaran empiris tentang bagaimana perubahan teknologi sedang bekerja dalam hubungan antar masyarakat dan politik. Dalam banyak hal, e-politik menciptakan bentuk baru partisipasi politik, termasuk pembicaraan dan percakapan politik, perolehan berita dan informasi tentang kandidat atau masalah politik, mobilisasi peserta, dan pemungutan suara online. Shah, Kwak, dan Halbert pada tahun 2001 mengemukakan ataupun menemukan hubungan antara informasi yang diperoleh dari internet dan peningkatan perasaan percaya diri yang efektif. Nah, pada tahun 2003, studi Bimber memperluas temuan ini dan mengungkapkan bahwa orang yang mendapat informasi politik secara online lebih cenderung tidak mempercayai sumber berita tradisional, semisal TV ataupun surat kabar, dan menempatkan lebih banyak saham dalam pertukaran informasi pribadi dari sumber online. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Bayana Ibtisam selaku perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari bentuk partisipasi politik non institusional. Nah, atau bisa yang disebut juga bentuk ini merupakan dari perubahan hukum dari adat tradisional. Nah, di dalam buku ini dijelaskan bahwa bentuk partisipasi politik non institusional ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada grafiti atau coretan, yang kedua ada protes dan demonstrasi, dan yang ketiga ada gerakan sosial, politik, dan revolusi. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut ialah sebagai berikut. Jadi yang pertama itu adalah grafiti atau coretan. Jadi grafiti atau coretan ini merupakan bentuk ekspresi politik yang bersifat menentang atau sebagai sebuah usaha protes untuk menuntut suatu pihak. Nah, jadi di sini saya mencoba untuk mengambil 2 perspektif dari ilmuwan sosial. Yang pertama itu dari Kleinsman di tahun 2001. Nah, jadi di sini grafiti seringkali ditafsirkan sebagai bentuk vandalisme atau kancuran. Dan yang kedua itu menurut Petit di tahun 1996 jelaskan bahwa grafiti ini sudah keluar jalur utama dari partisipasi politik yang terlembaga dan dapat dikriminalisasikan. Nah, jadi bukan hanya itu saja, yang tadi saya sudah bicarakan bahwa grafiti atau coretan ini merupakan bentuk ekspresi politik, tetapi juga memiliki beberapa fungsi lainnya. Nah, dijelaskan menurut Farrell di tahun 1996, grafiti ini merupakan cara seseorang untuk mengkomunikasikan ideologi ataupun kepercayaan politiknya. Nah, lanjut yang kedua itu grafiti ini merupakan sebagai alat sosialisasi dengan sasaran atau kelompok yang caranya itu menuangkan ide atau nilai-nilai politik untuk sasaran yang akan mereka tuju. Nah, selanjutnya itu dari Obeng di tahun 2000 dan Wei di tahun 1996. Jadi grafiti ini merupakan sebagai bentuk wadah untuk memperdebatkan ide-ide politik mereka. Nah, untuk bentuk grafiti atau coretan itu sendiri bisa kita lihat di berbagai rambu-rambu jalan atau rambu-rambu lalu lintas ataupun rambu-rambu publik yang menarik banyak perhatian orang di jalan raya. Seperti contohnya itu papan reklame yang mungkin seringkali menjadi sasaran untuk mereka membuat bentuk partisipasi politik ini. Yang kedua itu ada protes dan demonstrasi. Dijelaskan menurut Jenkins dan kawan-kawan di tahun 1995 bahwa protes sosial itu merupakan bentuk dari tindakan politik itu sendiri. Karena negara mengatur lingkungan politik yang dimana pengunjuk rasa beroperasi karena protes sosial juga setidaknya secara implisit mereka mengklaim untuk perwakilan politik. Nah, jadi dijelaskan juga menurut Gamson di tahun 1975 bahwa tujuan dari protes sosial itu sendiri ialah bagaimana seseorang untuk mendapatkan dukungan yang nantinya akan mereka berikan lagi kepada suatu gerakan ataupun organisasi. Nah, orang-orang biasanya ikut ataupun berpartisipasi dalam protes sosial ini untuk mendapatkan jenis-jenis sumber daya tertentu
yang nantinya akan diberikan kepada organisasi ataupun suatu gerakan. Misalnya menarik anggota baru ataupun memperkuat solidaritas anggota yang ada saat ini, dan juga untuk mendapatkan imbalan seperti uang ataupun peralatan yang nantinya akan memenuhi kebutuhan mereka. Dan selanjutnya ialah untuk mendapatkan perhatian untuk posisi ideologis tertentu. Nah, yang selanjutnya yaitu gerakan sosial, politik, dan revolusi. Nah, yang seperti dijelaskan oleh McCarthy dan Zaid di tahun 1973, bahwasanya mereka menemukan partisipasi ini ialah tujuan dari mobilisasi dan kepemimpinan dari tujuan gerakan itu sendiri. Nah, untuk mengaktifkan individu-individu dan juga untuk meraih berbagai macam sumber daya lainnya. Nah, selanjutnya ialah penelitian mereka terkait dengan kelompok kebencian yang menyoroti hubungan bagaimana partisipan gerakan menggunakan logika kekuasaan dalam masyarakat, dan juga bagaimana logika ini sesuai dengan bentuk-bentuk partisipasi non institusional. Nah, untuk bentuk ketiga keseluruhan partisipan politik non institusional tadi memiliki banyak variasi, sehingga pengaruh-pengaruh yang dihasilkan itu seperti teori-teori yang dikemukakan ataupun dikembangkan oleh sosiolog politik untuk menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk dari tindakan sosial ataupun tindakan politik ini. Selanjutnya ialah keterlibatan politik dan konteks kelompok. Nah, di tahun 1952, salah satu seorang ilmuwan sosial di University of Michigan mengusulkan pendekatan alternatif yang memiliki 3 variabel. Di antaranya ialah yang pertama adalah aspek psikologis, dan yang kedua ialah keterikatan pada suatu partai, dan yang terakhir yaitu orientasi terhadap masalah dan terhadap kandidat tertentu. Nah, temuan ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara identifikasi partai dengan dukungan untuk kandidat di dalam partai yang sama, dan juga masalah-masalah yang mengaitkan kandidat tersebut. Nah, untuk kajian selanjutnya yaitu ada 2 bahasan. Yang pertama modal sosial dan politik, dan juga yang kedua ialah tema dari penelitian modal sosial dan partisipasi politik. Nah, untuk kedua bahasan ini akan disampaikan sebagai berikut. Nah, yang pertama ialah modal sosial dan politik. Jadi di sini saya mengambil penelitian dari James Coleman yang pada tahun 1998, bahwasannya ia awalnya menguraikan konseptualisasi model sosial ini sebagai kerangka teoritis yang menggambarkan apa yang terjadi pada dasarnya merupakan produk sampingan dari interaksi sosial. Nah, dengan kata lain, analisis tentang model sosial ini sebagai produk keanggotaan kelompok dan interaksi antar individu sebagai transformasi dari berbagai interaksi sosial. Nah, untuk selanjutnya yaitu tema dalam penelitian modal sosial dan partisipasi politik. Nah, jadi sampai saat ini sebagian besar penelitian difokuskan pada hubungan antara jaringan sosial, kelompok, ataupun asosiasi pada penelitian politik tradisional. Selanjutnya ialah perubahan sifat partisipasi politik. Menurut Zukin dan kawan-kawan pada tahun 2006, dalam bukunya disusun menjadi 4 pola tindakan sosial yang berbeda. Nah, yang diantaranya ialah pertama, yaitu keterlibatan politik. Nah, dalam tindakan ini menggunakan model institusional masa lalu seperti pemungutan suara, kontribusi dalam kampanye, ataupun pemasangan media-media halaman ataupun stiker paper untuk kampanye. Nah, lanjut yang kedua yaitu keterlibatan warga negara. Nah, jadi di sini keterlibatan warga negara dideskripsikan sebagai bentuk analisa mereka dalam melihat masalah sekitar ataupun masalah lokal. Nah, seperti menangani masalah sekolah ataupun berpartisipasi dalam pertemuan balai kota dalam membahas pajak ataupun keuangan dari tingkatan kota ataupun kabupaten. Nah, lanjut yang ketiga ialah keterlibatan kognitif, yaitu yang dimana di sini menggambarkan warga negara pada biasanya mereka mengikuti berita-berita tentang politik di berbagai tingkatan. Nah, bentuk tindakan ini bukan hanya sebagai masyarakat memiliki perhatian dalam berita-berita mengenai tentang politik tadi, tapi juga menunjukkan bagaimana tingkat literasi ataupun pengetahuan yang diperoleh oleh setiap individu sebagai cara untuk menerima informasi mengenai tentang politik atau masalah mengenai bagaimana permasalahan politik itu sendiri. Nah, lanjut yang keempat yaitu suara publik. Nah, jadi suara publik ini menurut Zukin dan kawan-kawan diidentifikasikan sebagai bentuk tindakan yang menangani bagaimana cara menuliskan surat kepada editor ataupun dalam deskripsinya menggunakan internet sebagai ekspresi politik. Nah, sebagai kesimpulan penulis dalam buku ini, keempat tindakan sipil tadi menunjukkan bahwa adanya pergeseran bentuk partisipasi yang telah dipelajari oleh ilmuwan sosial pada tahun 1070-an atau 1980-an. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.